data, kok tidak kasih data, saya diam. Sekarang apa sih? Kok punya moncong itu dari tadi ini? Nah, itu kan kayak ini kan, kayak waria lagi haid kan. Kau itu yang Vi, lo gak malu Vi? Di sini Kristen ada 4 Vi. Lo doang lo yang kejang-kejang, yang lain diem tuh. tidak kejam, saya mau jelaskan. Kalau tidak kejam, itu apa kejam dan semua yang moncongnya kayak begitu, moncong perempuan. Oke, saya anggap waktumu habis ya. Kamu duduk yang cantik. Masker karena Waktu habis. moncongnya itu Giliran saya. Jadi terkait yang kau sindir tadi, sampai kuda bisa sikat gigi sendiri dan pakai lipstik kayak kamu MP, kamu tidak akan bisa menemukan satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang bisa kemudian mendudukkan perkara nubuat yang ada di Yesaya 42 nomor 11. Kami tidak mencomot itu untuk membenarkan Islam, tidak. Karena kenapa? Dalam kaidah keislaman, Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kami tidak butuh kemudian dalil di luar daripada Al-Quran untuk membenarkan Islam. Hanya karena Kristen ini adalah agama syiar, agama yang mengajarkan kemudian pengikutnya untuk menjadikan orang di luar agama Kristen menjadi Kristen, maka wajib bagi saya sebagai seorang pelajar untuk menyampaikan data ini. Yesaya 42 nomor 11, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desa yang didiami Kedar. Ini harus terjadi. Mana wilayah yang didiami Kedar dan keturunan Kedar? Bukankah Kedar ini anak kedua daripada Nabi Ismail alaihissalam? Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung dan seterusnya. Belum lagi domba-domba dari Kedar dan juga Nebayot, keturunannya itu dipersembahkan ke bait suci Baitullah. Dan itu tergenapi oleh Islam. Saya nggak mencomot atau mau minta-minta dalil, enggak. Cuman sekedar menyadarkan kepada kalian bahwa kitab yang dipegang oleh orang Yahudi yang kalian gunakan terjemahannya itu syarat dengan keadaan secara konkret itu terjadi terhadap Bani Ismail, yaitu bangsa Arab. Nah, kembali kepada tema yang tadi, saudara-saudara Kristen yang saya kasihi. Berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai Kristen. Ketika berbicara mengenai Islam, sumbernya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bercerita tentang Islam. Nabi Muhammad bercerita tentang kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Sumber otentik, punya legalitas, punya validasi, punya pengesahan. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Belum lagi Al-Quran bercerita tentang dirinya sendiri. Belum lagi Nabi Muhammad mendapatkan pengesahan dari kitab sucinya sendiri. Yang kemudian Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan nabi-nabi sebelum beliau. Sedangkan Kristen di ufuk yang berbeda, sumbernya adalah Yesus. Tapi ketika kita merangkai stasiun demi stasiun untuk sampai kepada Yesus, Kristen tidak pernah bisa sampai ke sana. Kristen ujung-ujungnya sampai kepada Paulus. Sedangkan Paulus, ajarannya, cakupannya, rangkuman dari seluruh referensi pengajaran Paulus itu syarat dengan pengajaran politeisme, ajaran Hellenisme, ajaran sinkretisme, menggabungkan antara ajaran Torah dengan ajaran yang diajarkan oleh Trinitas atau Trimurti yang ada pada orang-orang Roma dan Yunani. Ini perlu disadari oleh saudara-saudara Kristen. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kekristenan, orang Kristen tak sanggup kemudian merangkai benang merah antara ajaran Yesus dengan Kristen, itu tak sanggup. Yesus sekedar mengenal Bible, mengenal kitab Roma, mengenal Galatia, mengenal Lukas, Markus, buku Yohanes, buku Matius pun tak bisa. Bahkan Yesus sekedar menyebut kata Kristen aja kagak. Sedangkan Yesus pada saat datang dia adalah guru besar. Dia seorang profesor, di atasnya profesor. Dia sebagai wakil Tuhan, sebagai penerima firman, yang menjabarkan, yang mentafsirkan, yang mengeksegesis kemudian setiap firman yang ditorehkan oleh lisannya kepada kaumnya. Yesus menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yesus menerima segala firman. Dan apesnya, segala firman itu tidak berbentuk buku Lukas, buku Yohanes, buku Matius, buku Markus, apalagi 13 surah-surah Paulus. Tidak berbentuk seperti itu. Dan cakupan dari semua firman itu endingnya menghantarkan orang yang percaya kepada Yesus pada zamannya hanya sebagai Rasulullah, Rasul Allah ila Bani Israel. Jadi Kristen ini dari mana? Kristen adalah sebuah kelompok yang syarat dengan sentuhan-sentuhan ajaran politeisme, Hellenisme, sinkretisme, tritinisme, dan seterusnya. Itulah Kristen. Makanya kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen, adakah Yesus mengenal Bible? Bingung. Bingung, pasti bingung. Padahal Yesus itu adalah penerima firman, selayaknya Nabi Muhammad.
Qul nazzalahu ruhul qudus bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sebagai sumber untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada seluruh umat manusia. Yesus sebagai sumber untuk mengajarkan Bani Israel. Lalu Kristen ini dari mana? Ini pertanyaan yang harus diuraikan oleh saudara kita Kristen. Boleh bangga dengan kekristenan? Boleh. Boleh menganggap Kristen itu benar? Boleh. Boleh menganggap kemudian Kristen itu baik? Boleh. Sah. Kristen agama sah? Boleh. Tapi tidak sesederhana itu keselamatan itu. Seluruh rangkaian ucapan Yesus disusun dari A sampai Z tidak akan menghantarkan manusia berakal untuk menjadi Kristen. Seluruh mukjizat yang Yesus lakukan selama 3 tahun, bahkan sejak dia lahir, tidak akan mungkin menghantarkan orang berakal untuk menuhankan dirinya. Lalu cakupan apa? Kekuatan apa yang menjadikan saudara menyembah oknum yang bernama Yesus ini? Tentu adanya pengaruh kekuatan gaib. Contoh, hari ini kita tengok saudara-saudara kita Kristen. Sedikit lagi mereka akan memperingati tanggal 25 Desember. Ada nggak perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk memperingati itu? Ada nggak sabda Yesus kemudian untuk melakukan hal tersebut? Tak ada, bukan? Tak ada. Akan tetapi kenapa sedunia kompak melakukan itu? Berarti ada kekuatan gaib yang mendorong mereka-mereka ini untuk melakukan satu pengajaran yang tidak pernah tersentuh oleh ajaran para nabi termasuk Yesus. Lalu kita mengatakan Kristen ini agama siapa? Ajaran siapa? Ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi? Kemana hendak kita mencari dalilnya? Ajaran Yesus? Kemana kemudian kita hendak mencuri supaya ada dalil untuk itu? Tak ada. Tapi kenapa saudara kita Kristen tenang, adem, melakukan satu prosesi keagamaan yang tak ada sumbernya? Selain daripada bapak-bapak gereja yang dihasilkan dari konsili-konsili. Nah inilah yang Yesus katakan ketika sejenak sebelum ditangkap. Ada apa dengan kalian? Aku ini bukan penyabun. Aku ini bukan penjahat. Aku ini bukan penyesat. Ada apa kau datang ingin menangkap aku dengan pedang dan pentungan? Padahal engkau setiap hari bersama aku mengajar di bait suci. Tetapi, Yesus lanjutkan ke pernyataannya. Tetapi saatmu tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Jadi pangkal kuasa kegelapan adalah ketika Yesus hendak ditangkap. Itu pangkal kegelapan itu. Apa hasilnya penangkapan Yesus? Lahirlah Paulus sebagai rasul. Lahirlah kemudian kitab-kitab kanonik. Lahirlah 13 buku Paulus. Lahirlah kelompok-kelompok di Antioquia bernama Kristen. Lahirlah upacara Natal. Lahirlah peringatan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kelahiran Tuhan, kenaikan Tuhan, bla 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 bla. Itu awalnya dari mana? Awalnya dari kuasa kegelapan, yaitu upaya-upaya orang Yahudi yang membenci Yesus untuk melakukan penangkapan, eksekusi mati terhadap Yesus. Itu awal kuasa kegelapan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Dilemparkan dari mana? Jelas dari kubur. Makanya Yesus ketika ditanya, Guru, apa tanda kemudian? Berikanlah tanda kepada kami. Yesus mengatakan apa? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda anak manusia keluar dari kubur. Jadi pada hari ketiga keluarnya manusia dari kubur itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Orang Kristen percaya nggak terhadap tanda itu? Percaya. Berarti Kristen percaya kepada angkatan jahat, yaitu orang-orang Farisi. Saya kira begitu saudaraku. Renungkan apa yang saya sampaikan, lembutkan hati kalian, jangan ego terhadap diri kalian. Ingat, hidayah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada kita adalah hak setiap manusia sebagai hak prerogatif untuk mendapatkan keselamatan. Caranya, lembutkan hati, gunakan akal sehat, dan jangan menolak kebenaran dari manapun sumbernya. Saya kira begitu sebagai salah satu contoh ketika kita ceramah apologetika Islam Kristen. Demikian.